Salam sejahtera bagi kita para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Judul renungan kita pagi ini berjudul Kita Bermegah dalam Kebangkitan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan. Adakah orang yang bisa bangkit dari kematian di dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Juru Selamat kita, Dia datang ke dunia ini dan Dia melayani di dunia ini, menyembuhkan orang sakit, memberikan pengharapan kepada orang yang miskin, kepada orang yang menderita, memberikan kabar baik kepada kita manusia yang berdosa. Dan selama di dunia ini Dia menuntun banyak orang supaya diselamatkan. Tapi setelah akhir pelayanannya, Dia disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, selama pelayanan Yesus di dunia ini, Dia bisa membangkitkan orang mati. Itulah hebatnya, luar biasa Tuhan Yesus yang kita percayai itu. Saudaraku, tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati untuk hidup kekal selain Yesus Kristus. Pagi ini saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita diambil dari buku Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayalah engkau, percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan memperoleh kehidupan, kebangkitan, walaupun mengalami kematian. Setelah peristiwa penyaliban Kristus 2000 tahun yang lalu, para imam dan penguasa tidak merasakan perasaan kemenangan yang mereka harapkan. Mereka tidak bersukacita atas keberhasilan mereka membungkam Yesus Sang Guru besar itu. Bahkan mereka diliputi perasaan takut atas kematian Yesus, di mana kematian Yesus telah menarik perhatian banyak orang kepada kehidupannya, kepada tabiat atau karakternya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para imam-imam itu dihukum oleh karena upaya mereka untuk balas dendam gagal. Ada perasaan mereka takut kepada Kristus yang telah mati. Jadi mereka lebih takut kepada Kristus yang telah mati daripada waktu Kristus Dia hidup. Itulah yang mereka takuti. Hati mereka tidak tenang, hati mereka tidak damai. Saudara dikasihi Tuhan, cahaya sorga mengelilingi di mana Yesus dikuburkan, dan seluruh sorga diterangi oleh kemuliaan malaikat-malaikat itu, karena malaikat berjaga di sekitar kuburan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malaikat dari sorga itu mendekati kuburan Yesus dan menggulingkan batu itu
seolah-olah itu batu yang kecil atau seperti batu kerikil, dan dia duduk di atas tahtanya. Kemudian suaranya terdengar, saudaraku, "Ya anak Allah, keluarlah. Bapamu memanggil engkau." Dan Yesus keluar dari kubur dengan langkah seorang penakluk yang perkasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu ada suara gemuruh, suara kemenangan, karena keluarga malaikat-malaikat surgawi sedang menunggu dan menerima Yesus. Dan malaikat yang perkasa itu diikuti oleh pasukan surga, malaikat yang berlaksa-laksa, membungkuk dan memuji sang Raja Surga yang memproklamasikan di atas makam Yusuf itu. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan semua makhluk ciptaan hidup berada di dalam kuasa Tuhan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dan semua yang percaya adalah penerima kehidupan kekal yang berasal daripada Yesus Kristus. Betapa hebatnya kita, betapa berbakatnya kita, betapa besar pun kemampuan di dalam diri kita ini. Kita harus diisi dengan kehidupan yang bersumber dari Allah, karena Dia adalah mata air kehidupan yang kekal. Tanpa kita diisi oleh sumber kehidupan yang berasal daripada Allah, kita tidak bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita orang yang lemah, orang yang berdosa, tinggal di dunia yang fana. Saudaraku, Tuhan akan memberikan kehidupan kepada umat manusia, dan Dia memberikan janji pengharapan. "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bapak, Ibu, saudaraku, percayakah kita janji Tuhan ini? Ketika Dia datang kembali yang kedua kali, Dia akan memberikan kita kehidupan, dan sebelum itu terjadi, Dia juga akan memberikan kita kelimpahan. Dunia tidak bisa memberikan. Walaupun mungkin dunia bisa saja memberikan, tapi itu sementara. Tapi Tuhan memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan sukacita, berkelimpahan kasih, berkelimpahan kebahagiaan, berkelimpahan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Saudaraku, inilah janji pengharapan bagi kita. Kristus menjadi satu dengan manusia, dengan kita, sehingga manusia dapat menjadi satu di dalam roh dan hidup dengan Dia. Oleh penyatuan ini, dalam penurutan kita kepada firman Allah, hidupnya menjadi hidup kita. Dan Yesus berkata kepada semua orang yang bertobat, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini sementara. Bahkan kita mengalami pergumulan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? 70 tahun, 80 tahun. Itu pun penuh dengan pergumulan. Tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Karena di dalam Yesus kita punya pengharapan. Dia katakan, "Akulah kebangkitan." Walaupun mungkin ada saudara keluarga kita yang sudah Tuhan izinkan beristirahat sementara waktu, kita akan bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi. Walaupun mungkin kita mengalami kematian sementara, Tuhan memberikan pengharapan. Kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita diangkat ke sorga dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Yang tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi kesusahan, tidak lagi air mata duka cita, tidak lagi sakit penyakit, tetapi kehidupan yang kekal. Inilah menjadi janji pengharapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga,
Terima kasih atas janji pengharapan ini. Biarlah kami bermegah di dalam kebangkitan Tuhan, karena akan ada pengharapan bagi orang yang mati, akan dibangkitkan kembali pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.